Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'du. طيب القراءة عند الجميع. Kita langsungkan barakallahu fikum. Qala hafizahullah ta'ala dalam syarah Masail Jahiliyah, da'watuhumun nasa ilal kufri ma'al ilmi. Ajakan dan seruan orang-orang jahiliyah kepada kekufuran ma'al ilmi, bersamaan mereka itu mengetahui kalau ini adalah kekufuran. Kalau di depan apa yang antum telah hafal, ajakan dan seruan mereka kepada kekufuran tanpa dasar ilmu. Kalau sekarang mengajak dan menyeru orang-orang jahiliyah kepada kekufuran ma'al ilmi, bersamaan dia tahu kalau ini tidak benar. Atau dengan bahasa lain, mengajak untuk menyelisihi dan lari dari kebenaran, bersamaan dia tahu kalau ini adalah kebenaran. Dia mengajak orang untuk lari dari kebenaran, sementara dia mengetahui kalau itu adalah sebuah kebenaran. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, apa sih yang mendasari dan mendorong mereka melakukan hal itu? Kata beliau, al-mas'alatul khamisatu was-sab'un, kata Syekh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-mas'alatul khamisatu was-sab'un da'watuhum iyyahum ilal kufri ma'al ilmi. Ajakan mereka, seruan dan dakwah mereka menuju kekufuran ma'al ilmi, bersamaan dengan ilmu. Mereka mengerti kalau itu kekufuran. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, wa hadza sinfun akhar min du'atil dhalal. Ini adalah bentuk dan golongan yang lain atau yang kedua dari para penyeru-penyeru kesesatan. Apa itu? Kata beliau, wa humul ladina yad'una ila sarfin nas 'anil haqqi ma'a ma'rifatihi. Yang kedua ini, kata beliau, adalah orang-orang yang mengajak untuk berpaling dari kebenaran, meninggalkan kebenaran itu, bersamaan dia mengetahui kalau ini yang benar. Tahu dia. Barakallahu fikum. Apa yang melandasi dia? Kok sampai berbuat dan melakukan demikian terhadap kebenaran dan memiliki langkah dan cara yang sangat jahat di tengah-tengah manusia? Pertama, kata beliau, baghyan, karena kezaliman yang ada pada dirinya. Sikap melampaui batas
keluar dari koridor zalim dia, sehingga dengan kezalimannya itu dia mengajak orang-orang untuk mendukung dia, mendukung kezaliman yang dia perbuat. Barakallahu fikum. Tentu upaya dan langkahnya akan disebutkan bagaimana sih caranya. Apakah dia langsung untuk kemudian meneror bahwa ini tidak benar, atau zukhrufal qawli ghurura, atau melakukan atau menggunakan ucapan-ucapan yang dihias penuh dengan penipuan. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan baghyan, karena sikap zalim yang ada pada diri orang ini menyebabkan dia berani mengajak orang lain untuk lari dari kebenaran, bersamaan dia tahu kalau kebenaran itu dia, tapi dia tinggalkan, dia ajak orang kepada kejahatan dan kejelekan karena punya jiwa baghi, melakukan kezaliman. Barakallahu fikum. Watsani, yang kedua, kata beliau, penyebabnya dia tahu kalau ini adalah salah, dia tahu yang benar itu adalah ini. Assalamualaikum ya Muaz, kaif halak? Masih pakai tongkat? Allah yasfiana wa iyyak. Allah yasfiana. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama. Antum perhatikan ya, orang-orang yang dia tahu bahwa ini adalah hak, tapi dia mengajak orang lain untuk menentang kebenaran itu. Antum lihat, oh, pada diri orang ini memang zalim. Ya, barakallahu fikum. Yang kedua, kata beliau, wa inadan, memang sikap angkuh dan sombong menentang, barakallahu fikum, yang ada pada dirinya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Syekh Saleh Fauzan berbicara, barakallahu fikum, tentang sesuatu yang mansus, sesuatu yang memang nasnya jelas. Akhlaknya orang-orang Yahudi demikian, baghi, zalim, hasad, inad. Dia tahu bahwa apa yang diserukan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang benar. Tapi mereka tentang karena memang sifat-sifat yang ada pada diri mereka. Sehingga sulit. Mau matahari di siang bolong, tidak perlu Anda mau pakai mikroskop. Jelas wadihnya, tapi tidak kelihatan bersama. Karena ditutupi oleh kezaliman yang ada pada dirinya. Ditutupi oleh sifat al-kibr, kesombongan yang ada pada dirinya. Matahari yang siang bolong begitu terang benderang, tidak bisa dilihat, apalagi kalau yang sembunyi-sembunyi lah ya. Yang terang benderang tidak mampu dilihat. Bagaimana lagi kalau persoalannya yang masih sembunyi, yang dia sendiri tidak tahu. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disinilah sering saya mengajak segenap ikhwani untuk terus melakukan pembenahan terhadap diri kita sendiri. Mengoreksi. Jangan sampai sifat-sifat yang menyebabkan tersesatnya kaum Yahudi dan tersesatnya kaum Nasara ada pada diri kita. Mungkin sekarang kita bisa selamat, barakallahu fikum. Belum tentu ujian di masa yang akan datang kita tetap dalam keselamatan. Maka di saat kita terus melakukan koreksian dan pembenahan, kita mencari tahu tentang diri kita sendiri, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di saat berbicara tentang surah Al-Fatihah, barakallahu fikum, di dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau menyebutkan tahta zilali
surat Al-Fatihah. Di bawah naungan surat Al-Fatihah. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, seseorang tidak akan mencapai kebahagiaan yang hakiki kecuali apabila pada dirinya itu terhimpun dua kekuatan. Ini faedah yang beliau, saya coba membaca ya, yang kita tidak pernah sampai ilmunya, barakallahu fikum. Beliau menyebutkan bahwa seseorang tidak akan sampai kepada kebahagiaan yang hakiki, yang bahagia, yang sempurna, kecuali apabila dia menghimpun pada dirinya quwwatan, terhimpun pada dirinya dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah quwwatun ilmiyah, kekuatan ilmu. Dan yang kedua adalah quwwatun iradiyah, ay fi'liyah, kekuatan di dalam beramal. Kita coba membaca yang terkait dengan kekuatan ilmiah yang beliau maksudkan. Kata beliau, kekuatan ilmiah ini terhimpun pada 5 perkara. Yang pertama adalah ma'rifatu al-bari, mengilmui tentang Allah Azza wa Jalla. Dan ini luar biasa, barakallahu fikum. Mengilmui tentang Allah Azza wa Jalla, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita sudah belajar kitab-kitab akidah, barakallahu fikum. Jangan merasa puas dari kitab-kitab akidah tersebut. Walaupun mungkin kita mulai dari nol kembali, ayo belajar. Karena inilah dia intisari dakwah para nabi dan rasul, rahimani wa rahimakumullah. Ma'rifatu al-bari, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wathani, kata beliau, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wathalith, yang ketiga, ma'rifatu tariq alladhi yuwassilu ilaih, kekuatan ilmu itu pada mengilmui jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Allahu Akbar. Terlalu banyak jalan-jalan yang akan bisa menyampaikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kelalaian yang banyak yang sering menghalangi kita. Perkara-perkara yang melalaikan, yang sering menghalangi kita untuk bisa sampai kepada Allah melalui jalan-jalan yang sangat banyak tersebut. Yang keempat, ma'rifatu afat, mengilmui tentang mara bahaya, malapetaka yang akan mengganggu perjalanan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harus mengilmui. Barakallahu fikum. Dan kita sudah berhadapan dengan berbagai macam yang itu menjadi penyebab terhalangi dan terhentinya kita kepada al-haq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dari kebid'ahan, dari kesesatan, dari syubhat, dari syahwat, dan seterusnya. Yang kelima, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ma'rifatun nafsi wa uyub. Ma'rifatun nafsi wa uyubiha, mengilmui, mengenali diri kita sendiri dan aib-aib yang terdapat pada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Ternyata beliau masukkan dalam quwwatun ilmiyah, seseorang mengenali dirinya sendiri.
dan mengenali aib-aib yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Siapa dari manusia ini yang tidak punya aib di dalam hidupnya? Siapa barakallahu fikum yang tidak punya khata, kesalahan di dalam hidupnya? Siapa? Tidak ada. Rahimani wa rahimakumullah. Maka mengenali diri dan mengenali aib-aib yang ada pada diri kita sendiri, ini termasuk min quwwatin ilmiyah, kekuatan ilmu yang ada pada diri kita. Ada orang yang dia tidak kenal dirinya. Dia tidak mengerti aib-aib yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Sehingga karena dia tidak mengenal dirinya, tersibukkan untuk mengumpulkan aib-aib orang lain. Rahimani wa rahimakumullah, memperlihatkannya, memamerkannya, dan seterusnya. Dia tidak sadar kalau dia ini punya aib. Anda itu enggak punya kuat ilmiah. Di saat engkau melupakan diri engkau sendiri. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama-sama bahwa pada diri kita ini ada segudang uyub dan aib yang kita bawa dan kita kandung. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi mungkin kita-kita ini mengenal dakwah salafiyah itu wis tua. Sudah tua. Sudah mengenal dunia kejahatan, dunia kerusakan dan kejelekan. Sudah mengenal barakallahu fikum semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Baru kemudian Allah panggil kita. Kita berharap dosa-dosa yang kita lakukan sebelum kita mengenal ini Allah tutupi dengan hidayah dan taufiknya. Barakallahu fikum. Termasuk sebuah kejahatan kalau antum membongkar diri antum sendiri, dihayalak ramai apa yang engkau telah lakukan. Dan termasuk kejahatan yang lebih besar lagi di saat engkau membongkar saudara engkau terhadap apa yang telah berlalu dari dosa dan kesalahannya. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Allah Azza wa Jalla meletakkan barakallahu fikum konsep siapapun yang senang dan suka tersebarnya barakallahu fikum fahisyah, kekejian dan kejelekan di tengah kaum mukminin. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bukan cuma di akhirat kelak. Akan ada imbalannya di dunia. Barakallahu fikum. Orang-orang yang suka dan senang tersebar kejelekan dan kejahatan di tengah kaum mukminin, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan hukuman di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamatal afiyah. Maka di saat kita terus berupaya untuk melakukan pembenahan terhadap diri kita sendiri, berharap kita menjadi orang yang terbaik buat diri kita sendiri. Menjadi orang yang terbaik buat istri dan anak kita, buat muslimin dimanapun berada. Tapi kalau kita terlalaikan untuk mengoreksi diri kita sendiri, membawa segudang aib, lalu menampilkan diri sok jagoan, sok pintar, sok suci, sok segala-galanya, barakallahu fikum, maka ini adalah malapetaka buat engkau. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walidzalika, apa yang beliau sebutkan pada diri kita ini, terkadang muncul sifat-sifat yang ada pada orang Yahudi. Hasad. Rahimani wa rahimakumullah. Berbuat zalim, berbuat inat, tidak mau mendengar, tidak mau membaca, tidak mau melihat, tidak mau sudah. Ini inat. Ya, semuanya ada pada orang-orang Yahudi. Maka kita harus berupaya untuk melakukan barakallahu fikum pembenahan rahimani wa rahimakumullah.
Ini golongan yang pertama. Mereka mengajak orang untuk berpaling dari kebenaran, bersamaan dia tahu barakallahu fikum. Nah, yang kedua yang sudah kita ambil di depan, mengajak orang kepada sesuatu yang dia tidak tahu. Ya, dia tidak mengerti persoalan, tidak mengerti masalah, tidak mengerti tentang problematika yang terjadi. Dia mengajak orang ala jahlin, mengajak istrinya, mengajak anaknya, mengajak temannya. Ya, kata beliau, wakilas sinfaini khatir. Kedua bentuk golongan ini adalah bahaya, kata beliau, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sekarang beliau menyebutkan, apakah setiap upaya mengajak kepada kejelekan, kejahatan, kesesatan, bahkan sampai kepada kekufuran, akankah mereka melariskan dagangan dan jualnya itu dengan penuh kejujuran? Anda tidak pernah akan menemukan langkah seperti itu. Tidak pernah akan ada untuk melariskan kejahatan, kejelekan, kesesatan itu, lalu kemudian berhias dengan kejujuran. Jangan bermimpi. Tidak pernah akan dia lakukan itu, barakallahu fikum. Dia tidak akan mengatakan bahwa kufurlah kalian kepada Allah, sesatlah kalian. Oh, apa yang dilakukan dan apa yang diperbuat? Wa innama ya'tunahum bitariqatin muzakhrafatin. Mereka mendatangi orang-orang dengan jalan yang benar-benar diperindah, diperhias, dipercantik, dipoles. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Supaya kita tahu bahwa untuk melariskan sebuah kejelekan, sebuah kesesatan, sebuah barakallahu fikum kekufuran, itu tidak mungkin akan berbaju dengan baju kejujuran. Tidak pernah akan terjadi, barakallahu fikum. Zahiruha annaha hasanah wa batinuha kufrun. Nampaknya di permukaan bagus, baik, tetapi ternyata dalamnya adalah rusak. Hakaza du'atul dhalal. Kata beliau, demikianlah para penyeru-penyeru kepada dhalal, kesesatan dalam sepanjang masa. Dia tidak akan melariskan dagangannya dan jualannya itu dengan kejujuran, dengan cara-cara yang baik dan bagus. Kita menawarkan bangkai jujur. Wah, ini ayamnya wis mati di kandang. Barakallahu fikum, dia kemas seperti sudah digorok padahal wis mati. Menipu kan? Barakallahu fikum. Setelah itu dia cincang-cincang, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seolah-olah sama dengan yang lain yang dia gorok memang. Tetapi begitulah untuk melariskan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini semuanya membawa kita untuk selalu waspada, barakallahu fikum. Sampai beliau mengatakan, rahimani wa rahimakumullah jami'an, itulah para duat kekufuran. Mereka akan mengajak manusia bi asalib mukhtalifah, dengan bermacam dan beragam-ragam metode. Terkadang tidak nampak metode ini, barakallahu fikum, kecuali di hadapan ahlul basirah, orang yang memiliki ilmulah yang mengetahui. Oh, ternyata orang ini adalah makir, mutalawin, orang yang suka menipu, berwarna-warni. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian barakallahu fikum la'ab,
bermain-main dalam urusan agama dan manhaj. Ahlul ilm yang tahu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini maknanya, barakallahu fikum. Walaula Allahu summa, kalau bukan karena Allah yang telah memberikan taufik dan hidayah, kemudian upaya dan usaha ahlul ilm untuk menyodorkan kita yang wis mateng di dalam beragama, mungkin kita juga akan terombang-ambing dan terseret di dalam kesesatan dan kekeliruan. Agar kita selalu barakallahu fikum untuk kemudian meminta taufik dari Allah Azza wa Jal. Wathani, yang kedua, berjalan di bawah bimbingan akabirul ulama rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fabarakallahu fikum. Sekali lagi bahwa itulah dalam setiap masa. Kata beliau, mereka tidak datang kepada manusia bidda'wati ila syarril maksyuf, membawa kejahatan ini dengan vulgar. Ini loh kejahatan, saya ajak kalian, silakan. Kalau kalian mau masuk ke dalamnya, atau kalian tidak mau, terserah kalian. Oh, dia tidak pernah akan lakukan itu, barakallahu fikum. Ya'tunahum bitariqatin muzakhrafatin yuhassinunaha linnas. Mereka akan mendatang dengan langkah-langkah yang dihiasi, lalu diperindah dan diperbagus di hadapan manusia. Thumma fin nihayati yahsulu lahum maqsiduhum. Sampai pada akhirnya, di saat kemudian benar-benar terlihat bahwa ini orang-orang tertipu, baru kemudian mengeluarkan maaf-maaf sengatannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah nikmat untuk kita kembali kepada para ulama kita. Barakallahu fikum. Di saat kita tenang, tentram, adem ayem, demikian juga di saat menghadapi sesuatu yang sangat penting dalam urusan agama, ujian dan cobaan, barakallahu fikum, antum akan diberitahukan oleh sejarah insyaallah apa-apa yang telah terjadi di perjalanan kita mengikuti dakwah salafiyah ini. Kalau antum benar-benar terus mengkaji, membaca, antum akan tahu, rahimani wa rahimakumullah, diri antum, diri kita, barakallahu fikum, yang mungkin kita akan mampukah saya untuk bisa bertahan di ujian yang akan datang. Melihat diri kita ini wis orang yang serasok di dalam berbuat, serasok di dalam bersikap, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, pokoknya sudah. Coba lihat, kedua, atifiyah. Apa kalau bahasa kita atifiyah itu yang pas, Ustaz Aban? Perasaan apa ya? Main perasaan, hancur kita, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau menimbang, oh dia banyak berjuang, dia banyak ini, dia banyak itu. Oh jangan. Kalau anda sayang terhadap orang yang anda lakukan yang terbaik, kalau engkau menginginkan kebaikan, barakallahu fikum, tapi ingat, jangan sampai antum melakukan sesuatu dalam kondisi antum tidak punya pertahanan, tidak mengerti permasalahan, tidak mengerti, barakallahu fikum, kemampuan diri engkau. Dari itu, dari awal terus kita ingatkan agar kita mengenalilah diri kita sendiri. Lisan ini bisa menutupi apa yang aib-aib yang ada pada diri kita.
bisa barakallahu fikum munculkan, padahal kita ini punya aib, tetapi supaya jangan diketahui oleh orang lain, kita tutupi diri kita sendiri. Jangan punya perilaku demikian. Akui dengan penuh kejujuran di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, hambamu ini adalah lemah dalam masalah ini. Ya Allah, hambamu ini terlalu banyak zalim, terlalu banyak berdosa, ampunilah. Mengakui di hadapan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah Allah akan bukakan barakallahu fikum jalan-jalan kebaikan di dalam hidup. Di saat antum butuh kesabaran, Allah akan berikan. Di saat antum butuh kekokohan, Allah akan tuangkan. Di saat antum butuh segala-galanya, Allah akan berikan. Hafizani wa hafizakumullah. Terakhir beliau mengatakan, وَقَدْ تَقَدَّمَ وَقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ دُعَاةَ الضَّلَالِ إِلَى عَلَى قِسْمَيْنِ. Kata beliau, dan jelaslah dari dua permasalahan ini bahwa para penyeru-penyeru menuju kesesatan ada dua bentuknya. Qismun yad'un nasa bighairi ilmin. Satu, mengajak orang bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Ya, mengajak orang dan dia tidak punya ilmu. Antum sudah tahu bahwa ini adalah perilakunya orang-orang Nasara. Qismun yad'un nasa bighairi ilmin, tanpa memiliki ilmu. Yang kedua, wa qismun yad'un nas ila mukhalafatil haqqi wa huwa ya'lamuhu. Yang kedua adalah duat mengajak orang untuk menyelisihi kebenaran. Dai kesesatan yang mengajak orang untuk menyelisihi kebenaran, wa huwa ya'lamuhu, dan dia mengerti kalau itu adalah penyelisihan, dia tahu kalau itu adalah kebenaran. Kata beliau kemudian memberikan penjelasan dan keterangan. Wal awwalu, yang pertama, duat, dai yang mengajak orang tanpa dasar ilmu, dhalun, sesat. Wathani fasiqun, yang kedua adalah fasik. Dia tahu kebenaran, kok malah ditentang. Oh, anta fasik. Ini orang fasik, perbuatan orang-orang fasik. Barakallahu fikum. Kalau sampai kemudian jauh menyesatkan orang, sampai orang tidak lagi mengenal al-haq itu yang mana, ini adalah tetap larinya kepada perilaku yang pertama, ahlu dhalal. Kalau tadi itu ya mungkin ada khilaf, kecil sih khilafnya, atau persoalan agama, ini hak, ini batil. Dia tahu kalau ini adalah ijtihadiyah ya. Dalam hal ijtihadiyah salah satu gambaran. Salah dia beristihad. Barakallahu fikum. Ini yang benar. Nah, dia tahu kalau ini adalah hasil ijtihad yang benar, ditinggalkan. Dia mengajak orang barakallahu fikum untuk menyelisihinya, mengikuti yang salah. Perbuatan ini adalah perbuatan kefasikan. Kalau sampai kemudian orang lain tersesat jalannya, ya, maka ini adalah perbuatan ahlu dhalal. Hafidhani wa hafizakumullahu jami'an.